Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Maulana, BP 160068. Saya akan melakukan konfigurasi keamanan jaringan komputer dengan metode IPS atau Intrusion Prevention System, dengan judul skripsi saya pembangunan prototipe keamanan jaringan dengan jaringan komputer dengan metode Intrusion Prevention System atau IPS di kantor Kominfo di Lubuk Basung. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu IPS. IPS adalah merupakan software pencegahan penyusupan yang memadukan dari dua fungsi yang bisa kita sebut dengan firewall atau disebut dengan IDS, Intrusion Detection System. Di sini saya melakukan metode saya akan menambah firewall pendukung buat ngeblok IP seorang attacker dengan menggunakan ProSentry. Di sini saya buat topologinya. Ini adalah attacker dan ini internet. Kalau kita seorang attacker akan menghubungkan internet ke internet dari si server, dan IPS node ini akan melakukan sebuah peringatan kepada si server dan ke HIPS ProSentry ini. HIPS ini gunanya buat ngeblok IP dari seorang attacker. Jadi pendukungnya adalah ProSentry. Jadi jalannya IPS node ini akan membutuhkan sebuah alert dari kalau ada penyerangan dari seorang attacker, akan dikasih tahu langsung ke server, dan KIPS ProSentry ini akan langsung ngeblok IP dari seorang attacker dan tidak bisa lagi buat menyerang, dan langsung IP bloknya akan langsung ke history dari ProSentry ini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana jalan perintahnya atau codingannya di terminal. Langsung saja saya buat dulu konfigurasi dari IP buat servernya. Di sini kita buat dengan perintah sudo dulu, masukkan password PC. Di sini saya pakai dua laptop, dan laptop satu gunanya buat menyerang dan laptop duanya gunanya buat server. Di sini laptop 2 saya pakai Linux Ubuntu 18 versi 18.04, dan di PC satunya saya menggunakan Windows 10. Dan penyerangan saya akan melakukan dengan pakai Zenmap. Oke, langsung saja kita setting dulu IP buat servernya. Pertama, kita buat perintah dengan nano /etc/network/interface. Maaf. Di sini sudah saya buat sebuah IP buat server dengan IP addressnya dengan 192.168.1.1 dan gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya kita setting juga IP dari
PC satunya. Di sini saya buat IP-nya dengan 192.168.1.30 dengan gateway-nya, gateway dari IP dari si server, biar bisa terhubung dengan PC, laptop 1 dan laptop 2-nya. Oke kan? Selanjutnya kita tes ping ke servernya apakah terhubung atau tidaknya. Kita cek dulu dengan di CMD. Dengan ping IP 192.168.1.1. Di sini berhasil dan masih terhubung. Di sini masih terhubung karena kita belum melakukan penginstalan IPS Nord dan HIPS Porcentry-nya. Jadi masih bisa saling terhubung. Nanti kita akan melakukan penyerangannya setelah kita selesai melakukan konfigurasi dari IPS Node dan Porcentry-nya. Selanjutnya kita coba ping dulu IP dari PC laptop 2, laptop 1. Di sini masih terhubung, masih bisa jalan. Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan IPS Node-nya dengan perintah apt min-get install node. Di sini instalannya sudah berhasil sebenarnya karena saya sudah melakukan penginstalan IPS Node-nya sebelumnya. Jadi kita akan langsung ke tahap selanjutnya dengan melakukan snot konfigurasinya dengan perintah nano /etc/snot/snot.conf. Di sini yang perlu kita ubah dari file snot.conf ini, yang perlu kita ubah dari barisan ipvar hopnet ini. Sebelum saya ubah snot.conf-nya ini akan tampilannya seperti ini, ipvar hopnet ini. Jadi saya ubah dengan IP server saya. Gunanya snot.conf ini buat untuk melindungi di mana IP apakah yang kita akan lindungi, yaitu kita buat IP server karena kita akan melindungi IP server kita tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan cari barisan dari rolepad-nya. Di sini yang perlu kita lihat dari snot.conf-nya, pertama kali sebelum saya ubah juga, pertama rolepad-nya seperti ini, tidak aktif. Jadi untuk menjalankan rules-nya atau rules codingan atau sebuah alert dari IPS Node ini akan melakukan mengasih tahu alert kepada si server. Intinya jadi harus diaktifkan include rolepad ini
supaya kita bisa membuat codingan rules tersebut supaya bisa tahu apakah ada penyerangan dari seorang attacker atau tidaknya. Bisa tahu nanti kita lihat dari tahap habis ini. Langsung saja. Selanjutnya kita melakukan pembuatan rulesnya, codingan rulesnya dengan perintah nano /etc /node /rules /local rules. Di sini saya buat codingan rulesnya akan atau alertnya dari IPS Node dengan codingan alert ICMP, extranet any, homenet any dengan pesan status message. Ini gunanya buat kalau ada orang menyerang dengan ping atau melakukan dengan port scan tersebut dari Zenmap atau aplikasi yang lainnya. Di sini peringatan dari kalau ada orang menyerang dengan port 21 atau VTP, saya buat codingan rulesnya. Dan ketiga, saya buat peringatan atau alert dari port SSH atau port 22 yang pesannya dengan SSH template ini. Dan yang keempat, kalau ada orang yang melakukan port scan TCP akan langsung terdeteksi dengan peringatan seperti ini. Bisa dilihat. Langsung saja. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dari rulesnya untuk bisa menjalankan rulesnya. Dan supaya bisa untuk mengaktifkan rulesnya. Jadi kalau setelah kita buat codingan rules atau kasih peringat rules alertnya, selanjutnya kita akan melakukan pengaktifan rulesnya tersebut dengan perintah seperti ini snot min-t min-c /etc /node/node-conf. Baiklah, di sini sudah berhasil melakukan konfigurasinya atau mengaktifkannya. Selanjutnya kita akan menjalankan IPS node-nya tersebut. Apakah berhasil atau tidaknya kita coba dulu dengan perintah snot min a console min c /etc /node/node-conf. Baiklah, langsung saja kita pindah ke PC satunya. Kita akan melakukan penyerangan dengan melalui aplikasi Zenmap. Selanjutnya kita masukkan IP target, yaitu IP dari server. Dan kita buat TCP port alt TCP ini. Langsung kita scan apakah berhasil atau tidak, atau apakah terbaca dengan IPS node-nya. Kita tunggu dulu. Baiklah, di sini sudah berhasil, akan keluar peringatan dari IPS node-nya. Di sini sudah terbaca pada
tanggal tanggal tanggalan tahun 2001 ini jam segini terbaca ada penyerangan VTP dengan IP 192.168.1.30 ke IP kita dengan port 21. Dan di sini juga ada port scan TCP deteksi juga dengan IP IP penyerangannya 192.168.1.30 192.168 ke IP server kita dengan 192.168.1.1. Dan sini port SSH juga terbaca juga melalui aplikasi ZenMap ini, terbaca juga oleh IPS node. Ada penyerangan SSH dari IP 192.168.1.30 ke IP server kita yaitu 192.168.1.1. Di sini IPS node ini sudah akan melaporkan kepada port sentry tersebut. Jadi IPS port sentry tersebut akan langsung ngeblok IP si target ini. Yang 192.168.1.30. Jadi langsung saja kita cek dengan coding tile minf slash var slash log. Kita lihat lognya, log system. Maaf, misalnya syslog seharusnya. Seperti saya bilang tadi, IPS node akan langsung melaporkan kepada HIPS port sentry ini untuk mengeblok IP dari seorang attacker. Di sini akan langsung buat historinya. Di sini udah ada jamnya, pada tanggalnya, bulannya, penyerangannya kapan. Jadi IPS node ini langsung memberitahukan kepada HIPS port sentry untuk memblok IP attacker karena untuk membahayakan si server. Jadi kita lihat apakah berhasil diblok atau tidak dengan IPS port sentry ini. Kita bisa lihat dengan historinya dengan perintah cat nano cat slash var slash lib slash port sentry slash port sentry history. Seperti saya bilang tadi, jadi HIPS port sentry ini berhasil melakukan pengeblokan IP seorang attacker dengan IP 192.168.1.30. Dan ini tanggal dan kapan penyerangan seperti jam saya ini pada tanggal 6 21 bulan 6 tanggal 21 tahun 2021 pada jam segini.
jam 2 malam. Dan di sini langsung Posentry langsung melakukan blockade kepada IP tersebut. Jadi pembuatan metode saya ini melakukan dengan menggunakan IPS node sebagai alert ke server, dan IPS Posentry ini gunanya untuk mengeblok dari seorang attacker. Yang saya jelaskan tadi, IPS node ini akan langsung memberitahukan ke server ada penyerangan dan memberitahukan juga ke IPS Posentry ini, dan IPS Posentry ini akan langsung mengeblok sebuah IP dari seorang attacker. Jadi kita lihat di sini, kita coba tes apakah masih terhubung IP kita dari dari laptop satu ini. Kita coba dengan tes CMD. Apakah masih bisa terhubung atau tidaknya, kita tes. Di sini sudah diputuskan jaringannya oleh Posentry, langsung diputuskan, langsung tidak bisa menerima IP dari seorang attacker ini. Jadi metode pembahasan saya sudah berhasil melakukan pengeblokan IP seorang attacker dan menggunakan metode IPS ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.